Assalamualaikum bro. Ketemu lagi nih kita. Pertemuan kali ini gue mau cerita soal ide dalam membuat konten YouTube. Yang mana membuat konten YouTube itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membuat konten mudah, tapi konten yang banyak diminati penonton itu yang sulit. Apalagi buat orang-orang kayak gue ini yang ya dibilang jelek enggak, dibilang top dikit lagi gitu. Jadi jadi rada susah gitu kan. Beda dengan para selebritis yang langsung begitu bikin YouTube, karena penggemarnya sudah banyak, langsung banyak dapat subscribe, banyak dapat penonton, dan ya tentu saja penghasilannya juga semakin banyak. Sebenarnya dari artis-artis tersebut itu juga memotivasi gue bro, bikin channel YouTube yang namanya TV Jantuk gitu kan. Gue berharap dari situ gue bisa dapat penghasilan yang cukup lah, biar bisa nyenengin anak bini gitu ceritanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum bisa nyenengin anak bini dari YouTube, dimonet aja belum gitu kan ya, karena persoalannya itu jam tayangnya belum sampai juga. Mengejar target jam tayang itu sampai, ya aku kadang-kadang berpikir keras, apa nih konten yang bisa menarik gitu kan buat orang lain. Tapi nggak ketemu juga bro. Dari tadi ini udah 3 gelas kopi tuh bro. Ini masih ada sedikit lagi sisa ini yang belum gue minum. Tapi karena ide belum dapet gitu kan, dan gue lapar, akhirnya gue masak mie bro. Wis mantap bro ya. Nah, saat masak mie ini bro, gue dapet ide bro untuk membuat konten. Jadi gua makan ini bukan bermaksud kok makan di pamer-pamerin gitu kan, atau makan sambil ngobrol, nggak adab banget gitu kan ya. Jadi sebenarnya bukan masalah nggak adab. Tip yang gue pengen ceritain kalau lu pada gitu kan. Jadi pada saat gue masak mie ini gue dapet ide ya, bagus atau enggak itu relatif lah, tapi gue bersyukur gue bisa dapet ide. Di samping itu juga kalau gue makan ini itu gue kan lagi ikhtiar juga bro. Jadi bukan sekedar gue makan terus gue mengen-mengenin orang gitu, enggak, gue ikhtiar. Dan itu kan lebih bagus ketimbang ikhtiar tapi gak makan, ya enggak? Ternyata ide dan duit itu beda-beda tipis bro. Ya boleh diartikan kalau kita punya ide, terus ide itu meledak, bisa mendapatkan duit yang banyak. Tapi dalam konteks ini gue ingin bicara bahwa ide itu beda-beda tipis dengan duit. Ide itu kalau kita cari, itu kalau emang belum milik belum dapat. Tapi kalau emang lagi milik, ya gue lagi masak mie, gue dapat aja inspirasi gitu kan untuk jadi sebuah konten. Begitu juga duit, kita udah cari setengah mati kesana kemari gitu kan, kalau kita nggak dapet. Tapi kalau memang sudah rezeki kita, ya kita lagi melongo itu kadang-kadang ada yang datang minjem duit, yang datang bayar utang gitu kan, alhamdulillah. Atau ada yang datang ya ngasih lah uang untuk beli rokok atau beli kopi karena ada objekannya yang gul gitu kan. Ide yang akan gue sampaikan di sini, akan gue jadikan sebuah konten, itu adalah sebuah nasihat pendek, tapi karena banyak jadi rada panjang gitu kan.
tentu nasihat pendek itu ya tentu buat gue pribadi kan gitu kan, mudah-mudahan itu ada manfaatnya buat lu pada gitu kan. Tapi yang penting mau ada manfaatnya atau enggak ya, yang belum subscribe dulu dah TV Jantung, biar supaya subscribe-nya makin banyak dan mudah-mudahan dari situ view-nya juga makin bertambah banyak. Jadi orang jangan pemarah. Kalau pemarah hidup jadi gerah. Iyalah, gimana mau gak gerah? Dikit-dikit yang ada mata mau melotot mulu gitu kan. Nggak boleh tersinggung dikit. Tapi kadang-kadang hobi menyinggung perasaan orang lain. Ya pokoknya lebih bagus jadi orang penyabar daripada orang yang pemarah gitu. Kalau pemarah lekas naik darah, ntar akhirnya ya mudah-mudahan lah itu jauh dari kita yang namanya penyakit stroke dan semacamnya itu. Selain jangan jadi orang pemarah, jadi orang juga jangan pemalas. Kalau pemalas, bisa jadi kita culas. Ya nggak perlu diterangin lah, bisa digambarin kan. Kadang-kadang orang malas tapi makan doyan, ngerokok doyan gitu. Ya begitu dah akhirnya. Subhanallah, nikmat bener bro. Jadi orang juga jangan pelit. Kalau pelit, bisa jadi hidup kita bakal pahit. Karena kalau kita suka membantu sesama, maka pada saat kita merasa kesulitan, itu Sang Pencipta itu akan langsung membantu kita. Dan Tuhan tidak pernah bohong dengan janjinya, nggak kayak janji kita, apalagi janji para politisi. Sorry bro. Yang tadi nikmatin aja dah itu kursi dewan ya. Subhanallah nikmat. Jadi orang jangan rakus. Kalau rakus nggak beda dengan tikus. Apa jadi habak. Mau halal mau haram urusan belakangan. Hati-hati bro. Kita hidup nggak selamanya. Ya paling lama 60-70 tahun ya nggak. Berapa umur ente sekarang? Jadi orang jangan penakut. Orang penakut gak bakal punya pengikut. Jadi orang jangan ngeselin.
Orang diomelin, ya enggak? Yang terakhir nih bro, jadi orang jangan pembohong. Orang pembohong bisa jadi presiden ya, jangan salah denger. Ntar kalau salah tafsir repot lagi. Bro, ente suka nggak suka dengan cerita ini tentang ide itu yang kadang-kadang dapatnya gampang, kadang-kadang udah kita cari sampai bergelas kopi itu susah gitu kan. Akhirnya pada saat masak mie malah dapat ide gitu kan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ya gambaran lah buat teman-teman yang mau coba jadi YouTuber gitu. Banyak juga contoh-contoh ya, konten-konten yang kita anggap ini konten nggak bagus kok, penontonnya banyak gitu kan. Sementara kita lihat ini yang bagus kok, penontonnya sedikit. Jadi ya itu nggak kayak itu nggak ini juga lah bro, nggak jauh juga lah kaitannya dengan rezeki kan gitu. Jadi kalau emang rezekinya bagus gitu kan, mungkin doanya rajin gitu kali ya, kontennya walaupun kita anggap biasa-biasa saja tapi penontonnya banyak. Jadi yang terpenting itu apa yang menjadi pilihan kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh sehingga kita sampai dari apa yang kita perjuangkan. Kalau saya seorang YouTuber ya, saya akan berusaha bagaimana channel saya dimonetisasi oleh YouTube. Setelah itu ada iklan, ada pemasukan, yaitu besar kecilnya tetap rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Kalau misalnya dia gerakan gitu kan, kayak konten sekarang ini kan dia gerakan gitu kan, seluruh orang Indonesia nonton, wah berapa ratus juta ya kan, seluruh orang Indonesia subscribe, wah langsung berkah itu. Makanya saya berharap teman-teman ini ya like dan komennya nggak usah pelit lah, anggap aja kita memberikan kebahagiaan sebatas yang kita mampu kepada sesama. Insya Allah pada saat kita sedih ya kita akan diberikan juga kegembiraan oleh yang Maha pemilik kehidupan. Oke bro, aku pengen lanjutkan lagi makan mie yang tinggal sedikit. Aku rasa cukup sekian ya. Ini maklum YouTuber pemula, YouTuber baru, jadi kadang-kadang ngomongnya gua, kadang-kadang ngomongnya bro, kadang-kadang ngomongnya ente, tapi yang penting kan ya lu pada paham lah apa yang gua maksud. Gua rasa cukup sekian, mohon doa restunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.